Sebelum kita memulai ceritanya, mari kita berdoa untuk Christian Obum Shelley yang menjadi korban tindakan keji oleh pacarnya sendiri dan menyampaikan belasungkawa yang teramat dalam untuk keluarga yang ditinggalkannya. Courtney Clenny lahir pada tanggal 21 April 1996 di Austin, Texas. Dia terlahir dari kalangan menengah ke atas ya, dan apapun yang dia mau itu pasti terpenuhi gitu. Jadi kayak tipikal anak mama, anak manja gitu. Saat usianya 13 tahun, Courtney ini menemukan kecintaannya pada drama dan teater serta menari ya. Dalam hal ini, Courtney itu diharuskan untuk menjaga berat badannya ya, biar terlihat seksi gitu. Dan di saat itulah dia itu join di sebuah kebugaran dan dia itu menemukan hobi barunya, yaitu olahraga angkat beban gitu dan menjadi binaragawati. Di umur yang ke-18, yaitu mengikuti kompetisi binaragawati untuk kelas daerah dan nasional. Tak lama kemudian, Courtney itu ditawari iklan ya untuk beberapa produk kesehatan serta kayak gym gitu, kayak obat-obat diet gitu deh kayaknya. Dan juga ditawari sebagai atlet. Setelah lulus SMA, Courtney itu mendaftar di perguruan tinggi dan dia itu mengambil jurusan personal trainer atau pelatih kebugaran yang ada di fitness mahal gitu loh. Dia pindah ke Los Angeles untuk mengembangkan sayapnya agar dikenal lebih banyak orang sebagai personal trainer ya. Dan di saat itulah dia mulai memiliki banyak penggemar ya di sosial media, terutama Instagram. Courtney mulai memposting semua kegiatannya di sosial media ya, mulai dari latihan beban sampai beberapa tips kebugaran. Seiring berjalannya waktu, dia tuh lebih banyak memposting foto-fotonya yang seksi itu ya, dan lebih buka-bukaan gitu. Karena dia itu berpendapat bahwa foto-foto seksinya itu lebih banyak menarik perhatian daripada foto latihan dia gitu. Serta itu tuh meningkatkan jumlah pengikut follower dia di media sosial. Dan gak butuh lama lagi pengikutnya itu melonjak sangat tajam, sangat drastis gitu, hingga jutaan di Instagram saja loh. Semenjak pengikutnya itu jutaan, Courtney itu akhirnya dikenal masyarakat luas sehingga dia itu mendapatkan beberapa produk endorse ya. Jika kalian melihat di sosial media dia, banyak banget loh endorse dia itu, dari mulai pemutih gigi hingga pakaian dalam. Dia juga membagikan gaya hidupnya yang glamor itu di Instagram. Di umur 20 tahun, Courtney itu semakin terkenal ya, dan Instagram dia itu memiliki 2 juta followeran. Dan dia menetapkan dirinya menjadi seorang influencer ya, meskipun dia itu masih menggambarkan dirinya sebagai model kebugaran. Di tahun 2020, Courtney itu mengumumkan kepada dunia bahwa dia itu telah memiliki seorang pacar. Di media sosial, dia itu mulai memposting pacarnya yang bernama Christian Obum Shelley atau yang biasa disapa Toby. Toby ini lahir dan dibesarkan di Plano, Texas ya, dan dia masuk Universitas Texas Tech dan mengambil jurusan komunikasi. Toby itu dikenal sebagai pria yang penyayang dan baik hati ya, dan senyumannya itulah yang meluluhkan hati Courtney. Mengingat popularitas dan status Courtney itu, banyak banget pria lawan jenisnya yang mencoba untuk menarik perhatiannya. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka itu bukan tipenya si Courtney ini. Tapi kalau Toby ini beda banget orangnya. Toby sendiri ini cukup sukses dalam bidangnya. Dia itu memiliki perusahaan di bidang konsultan ya, yang sangat sukses. Dan dia itu mendapatkan pendapatannya yang besar itu sebagai penjual cryptocurrency. Setelah keduanya bertemu, Courtney dan Toby ini segera meresmikan hubungan mereka dan keduanya lalu mengumumkan di sosial media mereka masing-masing ya. Setelah melewati beberapa bulan pacaran, akhirnya mereka tinggal bersama di sebuah apartemen yang mewah di Florida ya. Mereka sering makan di restoran yang mewah dan mengendarai kendaraan yang mewah pula. Pokoknya tuh ala sosialita gitu. Di tempat umum, Toby dan Courtney ini adalah pasangan yang sangat serasi ya. Tetapi hubungan mereka itu tidak sesempurna yang terlihat di online. Bahkan teman-temannya itu bilang ada yang aneh dengan hubungan pasangan itu gitu.
Courtney lebih sering menghabiskan waktunya untuk berpesta sampai larut malam ya, dan dia itu selalu mabuk. Disinilah bencana itu mulai terjadi. Dia itu dipenjara 3 hari untuk pelanggaran-pelanggaran kecil, dan perilakunya itu semakin tidak terkontrol. Ketika dia minum minuman beralkohol, dia akan menjadi sangat kejam terhadap pacarnya Toby, seperti berteriak kepadanya, dan bahkan Courtney pernah menyeret Toby keluar dari restoran dan meneriakinya serta menuduhnya selingkuh. Freak banget nih orang. Seiring berjalannya waktu, teman-temannya itu melihat sifat lain Courtney yang suka menganiaya Toby itu. Kadang mereka bertengkar di tempat umum, dan Toby menghindar saat Courtney melayangkan beberapa pukulan gitu. Laki-laki itu tuh sepertinya tidak mau menyerang balik, yang bisa membuat Courtney semakin menggila. Polisi sudah dipanggil beberapa kali ke apartemen mereka karena para tetangga itu mengeluh pertengkaran mereka itu terlalu keras dan sangat mengganggu gitu. Pada saat polisi tiba, mereka itu sudah akur lagi dan seperti tidak terjadi apa-apa, kan sangat aneh gitu. Dalam kurun waktu 3 bulan, polisi sudah mendapatkan pengaduan sebanyak 13 kali dari apartemen mereka berdua. Bahkan mereka pun akhirnya diusir dari lingkungan di mana mereka tinggal karena terlalu berisik gitu. Setelah bertengkar, biasanya Courtney itu akan meminta maaf ke Toby dan membelikannya Toby hadiah-hadiah yang mahal gitu. Di salah satu pertengkarannya, Courtney itu meminta Toby untuk meninggalkan apartemennya dan melemparkan semua barang-barang Toby keluar dari balkoni gitu. Lalu setelah itu Courtney itu meminta maaf dan membelikan Toby satu set sebuah tas Louis Vuitton. Itu kan mewah banget, dan kayaknya Courtney ini kena gangguan mental. Salah satu teman Toby itu sangat khawatir ya akan keselamatan Toby itu sendiri, dan dia itu menanyakan apakah dia baik-baik saja dengan Courtney gitu. Atau kenapa kamu tidak meninggalkannya saja? Dia itu merasa temannya itu tidak pantas disiksa dan dipukuli sepanjang waktu oleh pacarnya sendiri gitu. Namun Toby itu masih menjaga ya, dan dia itu tetap membela Courtney. Dia bilang dia itu cuma seperti itu saat dia mabuk atau stres saja. Bahkan dia itu bilang bahwa Courtney itu adalah gadis yang manis jika kamu mengenalinya lebih dekat gitu. Pada Maret 2022, Toby ini memutuskan untuk pisah dan pindah dari apartemen Courtney ya. Meskipun sudah berpisah, namun Toby ini masih suka peduli kepada Courtney. Kadang tuh dia masih ngechat, menanyakan kabar, atau kadang-kadang dia itu mendatangi Courtney dan memastikan kalau gadis itu baik-baik saja gitu. Masih kurang baiknya apa coba laki-laki kayak gini? Dia juga sering hangout di apartemen Courtney walaupun dia itu mengaku hanya sebagai teman biasa karena dia itu tidak mau bermusuhan setelah mereka berdua putus gitu. Pada tanggal 3 April 2022, Courtney itu mengundang Toby ke apartemen yang pernah mereka tinggali bersama ya. Sekitar jam 1.15 siang, Toby itu membawa anjing mereka untuk jalan-jalan ya. Lalu Toby membeli makan siang untuk mereka berdua ya. Setelah itu dia itu balik ke apartemen sekitar pukul 4 sore ya. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Tetapi pada pukul 4.57 polisi itu menerima panggilan 911 dari Courtney yang mengatakan bahwa dia itu membutuhkan ambulan untuk pacarnya yang telah tertikam. Saat Courtney menelpon 911 itu, terdengar Toby merintih dan dia bilang bahwa dia itu sedang sekarat, dan Courtney itu membalas dengan kata-kata, "Maafkan aku sayang," gitu. Beberapa menit kemudian, polisi tiba di apartemen Courtney dan menemukan tubuh Toby yang sudah pucat dan tergeletak di lantai dalam keadaan sekarat. Dan Courtney berlutut di sampingnya hanya mengenakan bra dan celana olahraga dia gitu. Dan tubuhnya berlumuran darah dari kepala sampai kaki. Dia terlihat sangat tenang dalam situasi seperti itu ya. Kok bisa gitu? Para medis itu membawa Toby ke rumah sakit dalam upaya menyelamatkan nyawanya. Sementara Courtney itu terlihat sedang bercanda sambil menciumi anjingnya. Aku rasa ini cewek gini bipolar, kayak sakit jiwa gitu. Polisi memeriksa apartemen TKP ya, dan kemudian dia itu mendatangi Courtney dan bertanya bagaimana Toby bisa tertikam gitu.
Courtney bilang bahwa saat itu Toby itu menjadi sangat kasar kepadanya dan melakukan KDRT. Dia ketakutan, lalu dia itu mengambil pisau di dapur dan melemparkannya ke arah Toby dalam upaya untuk menghentikan serangan itu. Dia bilang pisau itu tepat mengenai dadanya dan dia itu segera telepon 911. Dia bilang Toby itu mencekiknya dan dia itu melemparkan pisau itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan serangan itu. Courtney menghubungi pengacaranya untuk menemuinya di kantor polisi untuk membuat pernyataan resmi dan melakukan pembelaan. Saat Courtney diinterogasi, Toby itu sampai di rumah sakit, tapi sayangnya nyawanya itu sudah tidak bisa tertolong. Kasihan banget ya Toby-nya ini. 24 jam kemudian, penyidik menyimpulkan bahwa kematian Toby itu sebagai kasus ketidaksengajaan dan kasusnya itu langsung ditutup. Dalam 48 jam, Courtney itu dikeluarkan dan dibebaskan tanpa tuntutan apapun dan dia itu diizinkan kembali ke apartemennya. Enak banget ya jadi Courtney. Sementara keluarga Toby itu sangat hancur oleh berita kematian putranya. Toby adalah laki-laki yang penuh kasih sayang dan dia itu ditikam hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-28. Dan sekarang orang yang dijadikan tersangka utamanya itu telah bebas berkeliaran. Mereka tidak percaya jika Courtney melakukan untuk pembelaan dirinya. Bagaimana mungkin Toby yang baik hati dan selalu mengalah itu mencoba untuk menyerang dan mencekik wanita yang sangat dicintainya itu. Mereka yakin Courtney yang harus disalahkan atas kematian Toby. Meskipun keluarga mendesak untuk menjadikan Courtney sebagai tersangka dan dihukum, namun penyidik itu bersikeras bahwa Courtney itu membela dirinya atas KDRT yang menimpanya. Keluarga Toby masih percaya bahwa anaknya itu tidak bersalah karena kekurangan bukti ya bahwa sebenarnya adalah Toby sendiri yang jadi korban KDRT. Akhirnya keluarga Toby itu menyewa detektif pribadi untuk melihat sisi kelam masa lalu Courtney ini sendiri. Mereka segera mengetahui bahwa ini tuh bukan pertama kalinya Courtney melakukan KDRT terhadap pasangannya. Ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa Courtney sebelumnya itu pernah menikah mantan pacarnya dan dia juga dituduh telah mematahkan rahang binaragawan Sean Roden pada tahun 2017. Ada juga catatan kriminal dari Juli 2001 saat dia itu menyerang Toby di kamar hotel di Las Vegas. Di kasus ini, Courtney melemparkan gelas ke kepala Toby meskipun nggak kena dan tidak terluka, tapi Courtney tetap ditahan dalam kejadian itu. Pada akhirnya, atas desakan keluarga Toby, mereka itu membuka kembali kasus penyidikan atas kematian Toby. Dari catatan telepon, Courtney ini memiliki 2 panggilan pada waktu Toby ditikam. Dan dalam wawancara, ibunya itu mengungkapkan bahwa dia itu mendengar Courtney teriak ke Toby untuk meninggalkan apartemennya. Menurut penyidik, Courtney itu meminta bantuan 911 setelah 3 menit penikaman ya. Catatan telepon juga mengungkapkan bahwa 30 menit setelah memanggil 911, ibunya itu mengirim SMS dan menasihatinya untuk tidak berbicara ke penyidik tanpa didampingi pengacara ya. Dan dia itu menyuruh Courtney untuk mengaku sebagai pembelaan diri gitu. Butuh waktu 4 bulan untuk mengungkapkan bahwa Toby ini merupakan korban KDRT dalam hal ini ya. Polisi akhirnya menangkap Courtney dengan tuduhan pembunuhan. Pada tanggal 11 Agustus 2022, saat Courtney liburan ke Hawaii, dia ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tingkat kedua. Pada hari berikutnya, dia menghadiri persidangan di mana dia itu setuju untuk diekstradisi dari Hawaii untuk menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat kedua di Florida ya, di mana kejadian itu tuh berlangsung. Dia dipenjara di Hawaii sampai hari ekstradisi yang ditentukan. Di dalam persidangan itu, dia tuh masih mengakui bahwa dia itu adalah korban, sedangkan Toby lah yang melakukan KDRT terhadapnya. Mengingat Courtney ini masih dalam tahanan di Hawaii dan belum diekstradisi, namun tidak diragukan lagi akan ada banyak lagi informasi yang akan terungkap di dalam persidangan. Kita tunggu saja ya persidangan selanjutnya.
Oke, segitu dulu ya ceritanya. Jika kalian menganggap cerita ini menarik, jangan lupa ya untuk klik tombol suka dan silahkan komen. Apakah menurut kalian Courtney ini wanita manipulatif yang berhati iblis gitu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe ya, biar aku tuh tambah semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih semua untuk supportnya. Meskipun pembawaan ceritanya itu masih kurang sempurna ya, belum maksimal, tapi saya akan terus memperbaiki diri supaya tidak mengecewakan kalian semua. See you in my next video. Love you all. Bye bye.